Baiklah, kita masuk ke contoh soal nomor 1. Wulan mempunyai 2 kotak pulpen. Setiap kotak pulpen berisi 10 pulpen. Wulan memberikan 5 pulpen kepada Syafika. Berapa sisa pulpen yang dimiliki Wulan? Nah, untuk menyelesaikan bentuk soal cerita yang seperti ini, kalian harus membaca soalnya dengan teliti terlebih dahulu, biar kalian paham apakah soal ini harus dikali, harus dikurang, atau harus ditambahkan. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, Wulan mempunyai 2 kotak pulpen. Setiap kotak pulpen berisi 10 pulpen. Nah, berarti di sini kan Wulan mempunyai 2 kotak pulpen. Setiap kotak isinya 10. Nah, berarti 2 dengan 10 ini dikali. Nah, 2 dikali 10 sama dengan berapa? 2 dikali 10. Ya, 20. Nah, titik, ini soalnya titik. Nah, dilanjutkan lagi. Wulan memberikan 5 pulpen kepada Syafikah. Memberikan. Nah, berarti kan punya Wulan berkurang kan? Nah, berarti 20 dikurang 5 sama dengan, nah, berapa sisa pulpen yang dimiliki Wulan? Nah, tinggal kalian kurangkan. 20 dikurang 5 berapa? Iya, jawabannya 15. Nah, baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 2. Galang dan Eko mula-mula berdiri sejajar. Kemudian Galang maju 6 langkah. Eko mundur 9 langkah. Nah, soalnya berapa langkah selisih jarak antara Gilang dan Eko? Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal yang seperti ini? Bisa dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama, kita buat garis bilangan. Ini cara yang pertama. Nah, supaya gampang, langsung kita lihat pembahasannya. Nah, soal yang pertama, Galang maju 6 langkah. Nah, pertama-tama mereka berdiri sejajar, berarti mereka diletakkan di angka 0 ya. Ini sesuai yang kita pelajari pada video-video sebelumnya. Nah, misalkan nih Bapak buat orangnya. Nah, ini si Galang. Nah, si Eko di atas. Nah, Galang maju 6 langkah. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini Galang. Nah, yang berikutnya Eko mundur 9 langkah. Kalau mundur berarti kan ke kiri. Mundur 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, Eko di sini. Nah, ini Galang. Ini Eko. Soalnya berapa langkah selisih jarak antara Gilang dan Eko sekarang? Nah, tinggal dihitung berapa langkahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jawabannya 15. Nah, ini kalau pakai garis bilangan. Nah, bagaimana kalau cara yang kedua? Kita pakai model matematika. Nah, kita lihat sekali lagi soalnya. Galang dan Eko mula-mula berdiri sejajar. Kemudian Galang maju 6 langkah. Kalau maju 6 langkah, dia positif atau negatif? Iya, positif. Nah, kita tulis 6. Nah, sedangkan Eko mundur 9 langkah. Kalau mundur itu kan berarti ya negatif kan? Nah, untuk menentukan operasi ini apakah dikurang atau ditambah, kita lihat soalnya. Berapa langkah selisih? Nah, karena yang ditanya selisih, maka di sini harus dikurang. Dikurang dengan negatif 9. Nah, sama dengan, nah,
Ingat, yang seperti ini kalau kalian menemukan operasi yang seperti ini kan kita hilangkan kurungnya. Menghilangkan kurung berarti negatif dikali negatif. Nah, berarti kan 6 negatif kali negatif ya jadi tambah 9 sama dengan 15. Nah, hasilnya pasti akan sama. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 3. Suhu daging di kulkas mencapai negatif 11 derajat Celcius. Kemudian daging dikeluarkan dari kulkas dan dibiarkan mencair. Setelah beberapa saat suhunya menjadi 5 derajat Celcius. Nah, soalnya berapa besar peningkatan suhu daging tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini, soal yang seperti ini, caranya gampang. Kalian tinggal mengurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil. Nah, karena di sini ditanya berapa besar peningkatan suhu daging, berarti kan kurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil. Nah, angka yang besar dari soal ini bukan 11 ya, tapi 5. Nah, karena 11 ini kan negatif. Nah, berarti 5 dikurang negatif 11. Nah, karena negatif bisa kita kasih dalam kurung. Nah, ini sama lagi dengan cara yang nomor 2. Karena dia ada dalam kurung, harus kita hilangkan dulu dalam kurungnya. Berarti negatif dikali negatif. Nah, makanya jadi 5 ditambah 11 sama dengan, tinggal ditambah. 5 ditambah 11 sama dengan 16. Nah, jadi besar peningkatan suhu daging tersebut adalah 16 derajat Celcius. Nah, gampang kan? Nah, nanti kalian banyak akan menemukan soal yang seperti ini. Nah, kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Suhu udara di kota Tokyo atau Jepang ya, saat ini adalah negatif 3 derajat Celcius. Nah, ini dingin. Suhu di kota Pontianak saat ini adalah 10 derajat Celcius. Berapakah perbedaan suhu di kota Tokyo dan Pontianak? Nah, untuk menjawab soal yang ditanya perbedaan suhu, caranya sama dengan yang nomor 3 tadi. Kalian tinggal mengurangkan yang besar kurang yang kecil. Nah, yang besar mana? Iya, ini kan. Nah, berarti 10 dikurang negatif 3 sama dengan 10 ditambah 3 sama dengan negatif, bukan negatif, 10 ditambah 3 sama dengan 13 derajat Celcius. Jadi perbedaan suhu di kota Tokyo dan Pontianak sekarang adalah 13 derajat Celcius. Nah, kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Kedalaman danau A adalah 120 meter di bawah permukaan air laut. 2 kali kedalaman sungai B sama dengan kedalaman danau A. Tentukan berapa kedalaman sungai B. Nah, tentukan berapa kedalaman sungai B. Nah, caranya kita lihat seperti ini. Kan di soal kedalaman danau A adalah 120 meter di bawah permukaan air laut. Nah, kita tulis danau A sama dengan negatif 120. Nah, mengapa negatif? Karena di bawah permukaan air laut. Makanya kita tulis negatif. Nah, 2 kali kedalaman sungai B sama dengan kedalaman danau A. Nah, Bapak tuliskan seperti ini. 2 kali danau B sama dengan danau A. Nah, 2 kali berapa sama dengan negatif 120? Ayo, berapa? Ya, pasti negatif 60. Nah, gampang kan? Nah, atau boleh seperti ini. Negatif 120 dibagi 2 sama dengan, jawabannya negatif bagi positif pasti negatif, negatif 60. Jadi kedalaman sungai B sama dengan negatif 60, atau dituliskan 60 meter
di bawah permukaan air laut.